Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Di video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke sebuah negara yang bernama Georgia yang letaknya ada di antara Eropa dan Asia. Langsung aja kita mulai video series kali ini. Let's go! Oke, jadi video kali ini adalah video lanjutan. Aku baru aja dari Azerbaijan, dari Baku. Kalau kalian belum nonton series itu, nonton dulu di sini, baru lanjut video kali ini ya. Jadi kali ini aku bakal explore sebuah negara yang bernama Georgia, letaknya sendiri di antara Eropa dan Asia, bukan termasuk Schengen, bukan termasuk Uni Eropa, tapi cuacanya, arsitekturnya, gaya kotanya itu udah Eropa banget. Penduduknya ada sekitar 4 juta, sepertiga dari itu tinggal di ibu kotanya yang bernama Tbilisi. Tbilisi sendiri berasal dari kata Tbili dan Si, yang artinya adalah warm water atau air panas. Karena di sini banyak sekali aliran sungai atau aliran air yang mengandung belerang. Letak kotanya ada di tengah-tengah jalur sutra atau Silk Road yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Nah, jadi dulu ketika para pedagang, para traveler zaman dulu yang lewat Silk Road itu mau pergi dari Eropa ke Asia atau sebaliknya, itu harus transit dulu di Tbilisi. Itulah kenapa tempat ini kaya banget dari dulu dan sangat diincar para empire zaman dulu. Total udah 29 kali ganti kerajaan guys di sini. Mulai dari Turki, dari Ottoman, dari Persia, dari Mongol, dari mana-mana lah, dari Eropa. Itu semua menjajah kota Tbilisi ini. Aku nyampe di Tbilisi, aku naik pesawat dari Baku, Azerbaijan. Mendarat di Tbilisi, aku langsung naik bus menuju hostelku untuk taruh tas. Dan karena hari Minggu, aku sempetin ke gereja buat beribadah dulu. First impressionku terhadap kota ini, aku bener-bener jatuh cinta guys. Baru aja duduk di bus, belum injakan kaki di tengah kota tuh udah langsung jatuh cinta banget. Vibes kota ini campuran Roma dan Praha di Czech Republic. Terus sekelilingnya dikelilingi banyak sekali perbukitan. Kalau kalian bisa lihat cable car di belakangku, ini ada cable car yang menuju ke bukit di atas sana. Nanti aku bakal ajak kalian, tenang aja. Tapi ada satu hal yang aku notice, yaitu banyak stray dogs atau anjing liar di jalanan. Kelihatannya sih udah divaksin ya, karena di telinganya tuh ditempel chip gitu, kayak udah penanda udah divaksin. Tapi ya itu, kalau kalian jalan di jalan sekeliling kota ini, kalian kadang-kadang bakal ketemu teong-teongnya, jadi harus hati-hati. Kalau jalan tuh kalau bisa jangan sambil main HP karena takutnya keinjak teong guys. Yang barusan ku bilang mirip Roma itu adalah ini nih. Jalannya pakai cobblestones, terus ini pedestriannya juga jembatan-jembatannya pakai batu kayak gini. Terus di bawah di pinggir sungai itu juga persis berantakannya tuh mirip banget sama di Roma. Jadi kayak kotor, tapi bukan kotor yang sampah gitu loh. Lebih ke yang kayak debu, terus gak rapi. Di pinggir jembatan banyak yang jual-jualan. Segala jenis barang ada. Mau oleh-oleh, kamera, pernak-pernik, sampai jug gitu juga ada di sini. Segala jenis pernak-pernik. Oh, ada lensa kamera juga. Wih. Buset. Ini pedang-pedangan. Catur. Nih, lampu juga ada nih. Toko lampu tepi jalan nih. Tuh, di belakang sampai pohon-pohonnya digantungin karpet tuh. Stop pertama di Tbilisi, aku mau makan karena lapar banget. Tadi di pesawat cuma makan sandwich kecil aja. Dan aku super excited karena Georgia itu terkenal banget akan makanannya. Yang terkenal ada 2, khinkali sama kachapuri. Dan aku udah pesan, 1 khinkali itu harus 5. Jadi khinkali itu adalah dumplings, Georgian dumplings. Terus ada kachapuri atau kayak pizzanya mereka gitu. Roti sama keju, that's it. Ada 3 bahasa guys.
Yang pertama Georgian, alfabetnya beda sendiri tuh. Aku bener-bener gak bisa baca nih yang ini, yang Georgian. Terus ada Russian. Russian ini karena Georgia adalah bekas Uni Soviet, USSR, dan bahasa Inggrisnya, tulisan Romawinya. Ini Latin, sorry. Makanannya udah datang, jadi ternyata jauh lebih gede daripada yang kukira. Ini adalah kacapuri, bener-bener kayak pizza sih ya. Nah, yang kali ini wajib banget kita tanya dulu cara makannya gimana, karena tidak sembarangan dan takutnya disrespect mereka gitu loh. Karena ini ada cara makannya guys, dan nggak boleh pakai sendok garpu. Jadi caranya adalah, ini dumplingsnya dipegang, terus di dalam ini ada jus. Nah, jusnya itu harus disedot dan nggak boleh tumpah. Dan bagian yang dipegang ini nggak dimakan, jadi cuma bagian ini doang. Kinkal, mari kita coba. Dalamnya kayak gitu, dagingnya. Ada pilihan daging ya. Aku pesen yang signature-nya campuran babi dan sapi. Dalamnya kayak bakso, tapi kuahnya enak. Berhasil. Mari kita coba pizzanya, kacapuri. Tapi depan belakang sama ya, atas bawah. Bedanya sama pizza paling nggak ada crust-nya itu. Ini nggak ada. Beneran pizza keju sih ini, nggak ada bedanya. Yang ini harganya 15 lari, berarti kali 5.000, ini 75.000. Yang ini 1,8 kali 5 kali 5. Berarti berapa tuh? 9 kali 5, 45.000 dapat 5. Aku udah selesai makan dan sekarang lagi jalan ngarah ke Old Town. Nah, tapi sebelum itu, mumpung di belakang kita ada gereja, aku mau tunjukin ke kalian. Karena Georgia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Russian Orthodox Rusia. Sebanyak 85% guys, jadi itu termasuk tinggi ya. Kalau gitu, mari kita masuk. Aku mau tunjukin dalamnya kayak gimana. Kita di dalam salah satu gereja Ortodoks Rusia. Pas banget ini lagi ada prosesi pembaptisan. Menariknya prosesi ini bisa dilakukan dengan posisi gereja terbuka untuk umum. Jadi kayak banyak orang yang cuma lihat dan berdoa, itu nggak related terhadap pembaptisan. Kalau di gereja Katolik, pembaptisan itu ada misa khususnya dan nggak sembarangan orang bisa masuk ke gereja. Tata cara ibadah dari gereja Kristen Ortodoks Rusia ini sangat menarik. Lilinnya itu kalau kalian perhatiin, dibuat kecil, memang sengaja didesain kecil, supaya kalau netes itu kena tangan dan nggak boleh jatuh ke lantai ya. Kena tangan itu supaya menyengsarakan diri kita, supaya kita ingat akan dosa-dosa kita. Termasuk kalau kalian perhatiin, di gereja Ortodoks Rusia itu nggak ada kursi. Ada bangku-bangku di ujung itu cuman untuk orang-orang tua yang nggak bisa berdiri lama. Cuman untuk orang biasa, itu harus berdiri, ya itu tadi, untuk menyengsarakan diri supaya ingat akan dosa-dosa kita sebagai manusia. Aku lagi ada di Liberty Square. Ini adalah salah satu sudut masuk menuju Old Town. Di belakang ada monumennya. Dan ini orang-orang di belakang lagi demo guys. Demo tentang Rusia-Rusia gitulah intinya. Terus dijaga polisi-polisi nih. Mobil polisi semua yang di tengah. Demonya tapi benar di Liberty Square karena ini adalah lapangan kemerdekaan ya berarti. Sekarang jam 2 siang, aku udah di Old Town. Ini lagi jalan-jalan tanpa tujuan, muter-muter aja. Dan lihat guys, vibes-nya di sini bener-bener Eropa banget. Cuman bagian ini tuh udah direnov ya, jadi gedung-gedung di belakang ini udah baru. But anyways, aku masih nunggu jam 4 karena jam 4 itu aku udah book free walking tour. Nah, ini info buat kalian yang mau backpacking, travel murah-murah. Jadi di Eropa, di Asia Tengah, beberapa negara Amerika Latin, sebenarnya seluruh dunia sih, itu ada free walking tour. Ada di websitenya. Kalian Google aja, kayak misalnya kota apa free walking tour, itu pasti ada.
Kebanyakan sih di kota-kota Eropa terutama, karena banyak sekali solo traveler di situ. Dan aku juga ketemu Alex yang temanku orang Meksiko. Itu ketemunya dari free walking tour waktu di Prague, di Praha. Berujung menjadi teman baik guys. Jadi itulah kerennya solo traveling. Kita walaupun sendiri tapi pulang-pulang bisa dapat teman baru. Tadi ketika aku bilang first impressionku banyak bukit-bukit di Tbilisi, itu maksudku adalah kayak gini. Jadi downtownnya tuh lumayan berbukit, cuman bukan yang terjal. Jadi kayak ada dataran rendahnya, terus di belakangnya punggung kotanya tuh bukit-bukit tinggi gitu. Jadi kayak dataran rendah, terus di belakangnya kayak ada dataran tinggi. Nih balkon-balkon yang dari kayu kayak gini, yang menjulang keluar, itu kalian udah bisa lihat kalau udah nggak lurus lagi. Lihat tiang yang ini masih lurus ya, yang vertikal masih lurus, tapi yang horizontal tuh udah miring. Dan itu udah pada copot loh yang nempel ke tiang vertikal ini. Perpipaan masih bisa ditemukan di sini guys. Yang dari kemarin di bekas Soviet ya. Nih lihat pipanya bisa melengkung-melengkung gini nih. Kesana udah turun, naik lagi noh, lewatin jalannya. Di belakangku adalah gereja, tapi bukan gereja Ortodoks Rusia. Aku baru pertama kali dengar juga cabang Kristen yang ini, yaitu Apostolik Armenia. Ini dia gerejanya. Tapi sayang sekali gereja ini udah roboh dalamnya. Jadi tadi aku sempat ngintip, ground levelnya tuh udah di bawah yang aku sekarang pijak. Jadi bener-bener di dalam itu amblas ke bawah. Cuman gedungnya masih utuh. Satu hal lagi yang membuat aku suka banget sama Tbilisi, yaitu di sini air kerannya bisa diminum guys. Padahal tetanggaan sama Azerbaijan, tapi Azerbaijan tuh airnya nggak bisa diminum dari tap. Mereka tetap pakai botol air. Nah ini banyak nasoni kayak gini. Aku pernah buat video penjelasan tentang cara kerja ini yang di Roma. Kalian bisa nonton videonya di sini. Ini pas banget kita lewatin lagi sebuah gereja Ortodoks Rusia, tapi bukan sembarang gereja karena ini adalah katedralnya. Oke, mari kita coba lihat dalamnya seperti apa ya. Ini pas banget di luar ada imamnya tuh. Ini adalah pemimpin agamanya Ortodoks Rusia berpakaian seperti itu. Wow, besar banget. Lihat domnya, kubahnya tuh tinggi banget loh. Benar-benar tinggi banget. Kalau kalian lihat lukisannya bagus banget. Ini menggunakan teknik fresco. Jadi di dalam lukisannya lapisan terluar itu adalah kayak semacam lilin yang menjaga lukisan ini tetap berdiri dan warnanya nggak pudar. Nah kecuali yang ini karena ketika gereja ini dibakar, asapnya itu nutupin lapisan terluarnya, makanya rada gelap nih. Jadi ada dua sisi, ada yang baru dan ada yang asli kena asap. Nah lanjut keluar halaman dari katedral ini, ada satu hal yang menarik guys. Jadi dulu katedral ini udah ada dari abad ke-6, kita bisa lihat batu-batu aslinya. Ini adalah pondasi asli pertama kali dan ini terlihat sangat baru kan. Karena seperti yang tadi aku udah jelasin, Tbilisi itu sudah beberapa kali terbakar habis karena ganti empire. Jadi setiap kali ada kerajaan yang mau masuk, semuanya dibunuh, semuanya dibakar. Dan ulang lagi rebuild the city sampai 29 kali. Seperti yang tadi aku udah jelasin. Dan ini ada satu hal yang menarik. Di luar dari gereja katedral ini, itu ada tempat wudhu guys. Nih, ada keran-keran air. Karena gereja ini sempat dialihfungsikan menjadi masjid 2 kali oleh 2 empire. Yang pertama adalah ketika kerajaan Persia, yang kedua dari kerajaan Turki. Jadi ketika 2 empire itu berdiri di Tbilisi, banyak sekali gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid. Nah, ini wudhunya adalah saksi nyatanya. Nah, seperti ini. Oke, turnya udah mulai. Ini aku orang Indonesia plus sisanya dari Filipina. Orang Asia semua. Ini ada hal yang sangat menarik. Jadi ini dulunya adalah ancient city walls dari abad ke-5. Tapi di atasnya ada jalan guys, dibangun jalan. Keren banget. Campuran klasik modern jalannya dan ancient kota kuno di bawahnya.
Dan arkeologis tuh menemukan ada tulisan Arab yang diteliti berasal dari abad ke-8. Jadi pada saat itu selama 400 tahun kota Tbilisi itu pernah menjadi kota Islam karena pengaruh dari kerajaan Arab. Ini ada Old Town Clock Tower yang sangat terkenal guys. Cuman ini tuh kelihatannya dari udah tua gitu ya. Tapi ini baru jadi tahun 2010. Setiap jam 12 dan jam 7 itu bakal ada puppet show, bakal ada keluar ada panggungnya gitu. Kurang lebih seperti ini. Kita udah keluar dari Old Town di sebelah sana. Dan ini yang aku bilang guys, sekeliling ini hill semua. Itu yang TV Tower. Sekarang kita lagi ada di jembatan perdamaian, The Bridge of Peace. Banyak yang foto-foto. Ini juga cakep dari arsitektur. Jembatan ini baru dibangun, baru diresmikan tahun 2010 dan disebut dengan Bridge of Peace karena menghubungkan kota yang baru dengan kota lamanya. Jadi kalau kalian tadi lihat di sana Old Town tuh banyak yang kuno-kuno, penuh sejarah dari abad ke-5. Yang di sini tuh banyak bangunan modern kayak gini dari abad ke-19, abad ke-20, 21. Salam damai untuk kita semua. Di walking tour kali ini unexpectedly kita diajak wine tasting karena Georgia itu terkenal sekali akan wine-nya. Kata orang kalau kalian ke Georgia belum nyobain anggurnya itu sama aja bohong guys. Kalian belum pernah ke Georgia berarti. Dan di situ aku nyobain beberapa jenis. Ini dia. Actually, when you go in Georgian family, they always offer you wine. And if you do not drink wine, then it is a disrespect towards the family. So you have to. In Georgia, we do not have age limit when we drink. Of course, when you go in the market, if you are underage, they won't sell you wine. Or you are also not allowed to come inside of the wine store when you are underage. But at home, they let us drink since we are babies. Yeah, we give our babies wine, but of course not one glass, right? Just a little bit to try. Ini disodorin wine terus tapi kita nggak beli gimana? Ini yang keempat. Update, sekarang udah jam 6 lewat. Kita masih tour guys, udah 2 jam. Ini masih belum selesai juga turnya. Tapi lihat ini lanskap kota Tbilisi, cakep banget asli. Ini pegunungannya, bukitnya. Nanti kita bakal naik ke atas itu, naik cable car ini. Dan itu ada benteng dari zaman dulu. Oke, kita mau naik cable car-nya. Di sini bisa beli tiket yang cash. Kalau mau pakai kartu bisa langsung tap di sini. Aku pakai kartu, jadi langsung tap aja. Oke. Berhasil. Oke, mari kita masuk. Back in the days, we had really good fish swimming in this river. Today, unfortunately, it's not as good quality of the fish. But yeah, people still love it. It's their hobby, you know. Yeah. Old City ada di bawah kita. Gosh, this is Cakep banget ya. Amazing. perfect. Amazing. Nanya mami kata takut, Pai. Tadi orang Pinoynya ngomong takut. Terus aku denger, aku langsung nanya, takut tuh artinya takut, artinya scared ya. Katanya iya, ternyata bahasa Filipina mirip banget sama Indonesia. Takut di bahasa kita, di mereka takut. Ini benar-benar Eropa sih. Jadi bukan lagi di Asia guys. Welcome to Europe. Nah ini juga ada tiang-tiang, kalian bisa lihat 1, 2, 3 yang kecil itu. Nanti bakal dibangun cable car juga naik ke gunung yang situ. Walaupun sebenarnya ini yang miring ini itu adalah funicular atau tramnya. Tapi mereka bakal tambah lagi cable car. Jadi ada 2 set, 1 ke belakang gunung ini, 1 ke gunung yang itu. Oke, kita mau keliling di sini dulu. Lupa bilang harga cable car tadi itu 2,5 lari.
Jadi sekitar 15.000, lumayan murah karena cuma bentar doang dan pendek banget sih. Di belakangku adalah monumen Mother of Georgia. Ini monumen seorang wanita, bukan untuk memperingati tokoh wanita Georgia, tapi sebagai tanda aja, sebagai simbol bahwa wanita Georgia tuh perkasa, megang pedang di tangan kanannya dan tangan kirinya megang wine. Itu karena ketika zaman perang dulu, suaminya pada pergi untuk perang. Single mother, single parent itu mereka tetap kuat, bisa menjaga keluarganya, anak-anaknya. Dan kalau kalian baik, akan disuguhkan wine dari tangan kirinya. Seperti itu perang. Nah, ini bener-bener ada di hill. Jadi dari seluruh penjuru kota bakal bisa lihat patung ini. Ini patungnya, kotanya ada di bawah sana. Dan di balik dari bukit ini ada lembah. Ini adalah Botanical Gardens-nya kota Tbilisi. Ini tempat publik aja sih, kalian tuh bisa lihat ada jalan buat orang jogging, jalan kaki sampai di sini, sampai ke sana. Kita lagi jalan turun. Pas banget hari ini, bener-bener dikasih cuaca cerah buat explore kota ini. Asli. Lihat ini bentar lagi sunset, udah mulai pink-pink nih. Cakep banget guys. Aduh, maaf banget ya aku dari tadi ngomong cakep, tapi beneran cakep banget kayak kalian yang nonton video ini. Nah, karena ini tempat subtropis, jadi bayangin di musim panas jam 9 malam itu baru gelap guys, baru sunset. Jadi bayangin kalian keluar jam 6 sore itu masih kayak jam 4 sore. Terbenamnya tuh baru jam 9 malam. Di belakangku adalah Narikala Fortress. Ini adalah salah satu benteng utama untuk membentengi kota Tbilisi yang ada di bawah sana. Jadi musuh-musuh itu datang dari belakang, di balik bukit ini yang tadi tempat botanical itu, Botanical Gardens-nya, terutama dari arah Persia itu datangnya dari sini. Nah, jadi ini adalah benteng yang masih ada sampai hari ini, bukti dari kejayaan kota Tbilisi ya. Ini dari abad ke-5. Bener-bener dalam banget. Dan dibangun di atas bukit supaya, ya biasalah, supaya kelihatan. Dan kalau benteng ini berhasil ditaklukkan, satu kota Tbilisi itu bakal hancur. Jadi ini bener-bener benteng utamanya guys. Dan yang Bataka-Bataka ini udah direkonstruksi ya. Jadi ini semen baru. Cuman yang kayak gini, nah ini yang asli nih. Tuh, yang kuning-kuning tuh yang asli. Tebel banget loh. Sebenarnya ada satu benteng lagi di balik gereja itu, cuman udah sisa dikit banget katanya. Jadi udah hampir nggak ada. Ini lagi di masjid, rame banget. Lagi sholat maghrib, pada buka puasa. Wah, ternyata ini adalah masjid satu-satunya yang ada di kota Tbilisi saat ini. Namanya adalah Juma, Masjid Juma. Dan aku baru dikasih tahu bahwa Juma itu berarti Jumat, hari Jumat. Berasal dari bahasa Arab, jadi ternyata bahasa Indonesia Jumat itu akarnya dari bahasa Arab, Juma. Selama trip ini aku ketemu berapa kali Masjid Juma, dan aku nggak tahu arti Juma itu Jumat. Menarik juga. Sekarang jam 7:30 malam, udah mulai gelap, dan kita sudah selesai turnya. Kita selesainya di tempat ini. Ini adalah public bath. Jadi menariknya, salah satu alasan kenapa Tbilisi dulu dibangun settlement atau tempat tinggal pemukiman zaman dulu itu karena di sini dialiri sungai yang mengandung belerang guys. Ini sungainya mengandung belerang dan bahkan kalau kalian bisa cium, ini ada sedikit bau belerang, cuman nggak yang kental banget. Dan karena alasan itu, ini di belakangku semuanya adalah public bath atau sauna atau pemandian air panas belerang. Dari zaman dulu banget guys. Ini mungkin udah direnov ya, cuman dibangun seakan-akan kayak dari zaman dulu. Dan kalian mau cari dari yang murah atau sampai yang mahal kayak yang gini, ini mewah, ada semuanya di sini. Mau private, mau public ada juga. Katanya arkeologis itu menemukan bahwa dari abad pertama Masehi itu udah ada settlement di sini, cuman mungkin sekelompok orang kecil
Dan orang tuh zaman dulu nyuci bajunya langsung di sini karena belerang itu mengandung banyak sekali mineral yang bisa membunuh kuman dan membersihkan pakaian. Ini kalau kita ikutin terus, sebenarnya di situ tuh ada air terjun, guys. Kelihatan nggak sih? Kecil doang. Cuman ini udah ditutup karena malam. Ini ada posnya penjagaan. Sebenarnya di sini juga bisa nyebrang, tapi itu juga ditutup. Ini mumpung ada orang yang turun ke sungainya, walaupun ini ditutup, aku nyoba ikutan juga, pengen ngerasain airnya deh. Apakah beneran anget? Dingin guys airnya. Dan bau belerangnya tuh tipis banget, bukan yang kayak kenceng gitu. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.